Baik, kita lanjutkan para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi dia benar-benar menghitung ya zakat itu dengan diqqah, teliti, amanah dan penuh dengan ketakwaan. Wa yunfiquhu fi masarifihi al-masyru'ah, dan dia mengeluarkan atau menafkahkan ya harta zakat itu pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi pada orang-orang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 itu, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Jadi ada 8 golongan ya, mereka yang mendapatkan zakat mal. Kita tidak cerita zakat fitri. Kalau zakat fitri itu tu'matul lil fuqara'i wal masakin, itu diberi makan ya. Zakat fitri itu hanya untuk makanan orang fakir dan miskin. Tapi ini kan zakat mal ceritanya ya. Walau balagha miqdar az-zakati al-mutawajjabati 'alaiha alafan katsiratan. Sekalipun ya miqdaruz zakati al-mutawajjabati 'alaihi, sekalipun yang miqdar ukuran zakat yang diwajibkan kepadanya itu alafan katsirah, puluhan ribu ya, puluhan ribu, alafan katsirah, bahkan mungkin jutaan, sampai jutaan. Bisa jadi jutaan. Ya, kenapa demikian? Kalau memang kita lihat umpamanya emas ya. Emas kalau kita ambil lah dengan berbagai khilaf para ulama 85 gram sebagaimana dikuatkan oleh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, ada juga yang 90 ya. Kita taruh 85 gram. 85 gram nisabnya itu kan adalah 1/40. 1/40, 85 dibagi 40. Begitulah dia. Berapa gram yang keluarnya? Mungkin lebih kurang 2 sekian gram. Itu 2 sekian gram, kita nggak tahu sekarang ini barangkali 1 gram itu bisa 700.000 umpamanya. Berarti dia sudah mengeluarkan lebih dari 1.400.000 per tahun. Nah, selama nisabnya ada dan haulnya sampai. Jadi memang ada syarat-syarat lain. Ini kita tentu tidak membahas secara detail seperti itu. Tapi yang jelas bahwa ukurannya yang kita sampaikan ukuran yang demikian. Jadi walau balagha miqdaruz zakatil mutawajjabati alaihi alafan katsirah. Sekalipun ukuran zakat itu telah sampai kepada apa? Alafan katsirah. yakni ratusan ribu rupiah, bahkan mungkin jutaan. Au malayin, atau jutaan. Wala yaduru fi khaladihi an yataharraba min ba'di ma yutawajjabu alaihi daf'u. Dan dia tidak pernah terbesit dalam hatinya an yataharraba, dia lari min ba'di ma yutawajjabu alaihi, dari sebagian apa yang diwajibkan kepadanya daf'uhu, untuk membayarnya. Nggak ada terbesit dalam hatinya, gimana ya, aku kayaknya nih sedikit aja yang kubayarkan, separuh aja atau apa. Nggak ada. Nggak ada terlintas sedikit pun terlintas ataupun terpikir dalam benaknya dia akan lari an yataharraba min ba'di ma yutawajjabu alaihi daf'uh. Dia akan lari dari sebagian yang telah diwajibkan kepadanya untuk membayarnya. Tidak. Ini tentu bagi orang-orang berharta, bagi orang-orang beriman dan memiliki harta, ini hal ini nggak berat gitu. Tapi bagi mereka yang kurang iman, bahkan dangkal iman, untuk mengeluarkan zakat ini berat rasanya. Padahal ini adalah lillahi azza wa jalla. Tapi kalau untuk yang lain nanti dia santai aja. Bahkan mungkin nilainya lebih besar gitu kan. Kalau jalan-jalan ke Eropa itu ada gitu kan. Tapi mengeluarkan zakat, tiba giliran zakat beratnya Masya Allah gitu kan. Ini bermasalah. Jalan-jalan ke Eropa, ya, jalan-jalan ke Amerika ada. Tapi kalau untuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji itu berat sekali rasanya. Masya Allah. Padahal mungkin jalan-jalannya tadi lebih besar biayanya gitu kan. Padahal nggak enak. Ke sana itu nggak enak, nyari makanan halal pun payah. Kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, Masya Allah, enak kan makanan, Masya Allah. Ya, bisa dipastikan halal semua. Kemudian ibadahnya lagi, minum air zam-zam lagi, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram sekali sholat itu 100.000 kali sholat kita di tempat lain. Di Masjid Nabawi kita bisa sholat 1.000 kali di sholat tempat lain. Allah, ini keutamaan ini tidak menjadi bermakna, tidak menjadi besar bagi orang-orang yang dangkal imannya, bagi orang-orang yang tidak punya din, tidak punya rasa kecemburuan yang luar biasa dalam agamanya. Dia biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ingin traveling kemana gitu, Masya Allah semangatnya luar biasa. Tapi kalau untuk akhirat semangatnya lemah. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, seorang muslim senantiasa dia mengeluarkan dan menunaikan zakatnya yang telah diwajibkan kepadanya.
Dzalika anna zakata fariidatun maliyatun ta'budiyatun muhaddadatun. Karena zakat itu adalah fariidatun, sebuah kewajiban. Maliyatun, kewajiban harta, ta'budiyatun yang bersifat ibadah, muhaddadatun yang terbatas. Kan zakat itu kan zakat, kita tahu kan, masalah zakat ini fariidah. Kenapa? Karena dia min arkanil Islam. Ya. Kan al-Islam dikatakan oleh Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Ini kan zakah ini yang ketiga gitu kan. Setelah syahadat dan salat. Maka dia fariidatun maliyah, kewajiban harta ta'budiyah yang sifatnya ibadah. Allahu akbar. Muhaddadah, dan itu dibatasi. Ya, dengan berbagai khilaf para ulama, paling tidak kan 5 yang wajib zakat, ya. Sekalipun di sana ada khilaf ya. Yang pertama yang disebut oleh para ulama dengan makanan pokok. Ya, makanan pokok itu apa umpamanya? Seperti umpamanya beras ya. Padi, kalau kita di sini mungkin padi. Begitu juga dengan buah-buahan, anggur dan kurma. Begitu juga dengan emas, uang yang disebut dengan emas dan perak. Begitu juga dengan hewan ternak dengan ininya kan, dengan berbagai jenisnya, mulai dari kambingnya, mulai dari sapinya, mulai dari ontaknya. Ya, begitu juga dengan apa? Yang disebut dengan tijarah, harta perniagaan. Itu yang diwajibkan zakat. Ya, itu yang diwajibkan zakat. Jadi ada buah-buahan, ada makanan pokok, ada hewan ternak, ada emas dan perak, dan ada juga harta perniagaan atau perdagangan. Ini. Jadi muhaddadah, terbatas. Sekalipun di sana ada khilaf di kalangan para ulama dan seterusnya. Tapi yang jelas ini 5 ini yang dilakukan oleh jumhur ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. La yas'al muslimu as-sadiqu an yatahawana fi ikhrajiha kamilatan kama bayyanatha asy-syari'atu. La yas'al muslim, seorang muslim tidak memiliki pilihan lain. La yas'al muslimu as-sadiq, seorang muslim tidak memiliki pilihan lain, ya. La yas'al artinya tidak boleh dia memiliki kesempatan lain, tidak ada dia pilihan lain. Seorang muslim yang sejujur itu, ya. An yatahawana, untuk dia yatahawan, untuk dia meremehkan, untuk dia merendahkan, untuk dia meninggalkan fi ikhrajiha, dan mengeluarkan zakat kamilatan, sempurna, kama bayyanatha asy-syari'ah, sebagaimana telah dijelaskan oleh syariat. Jadi seorang muslim yang jujur itu ya tidak mempunyai pilihan lain dia. Ya, tidak dia memiliki pilihan lain ya dalam perkara ini, dan dia tidak tahawun, artinya tidak dia meremehkan, tidak dia tidak dia merendahkan dalam perkara zakat, untuk mengeluarkannya kamilatan, sempurna, kama bayyanatha asy-syari'ah, sebagaimana telah dijelaskan oleh syariah. Wa ma yatalakka'u fi ikhrajiha muslimun illa fi tadayyunihi ghabashun, dan tidaklah ia terlambat dalam mengeluarkannya. Seorang muslim tidak terlambat dalam mengeluarkan zakatnya, ya, illa fi tadayyunihi ghabashun, kecuali dalam keberagamaannya itu, dalam dinnya itu ada ghabash, ada kegelapan, ada ketidakjelasan. Kalau seorang muslim yang memiliki agama yang jelas, agama yang memang dia yang dia melaksanakan benar-benar agamanya dengan baik, maka dia akan pasti tidak akan terlambat dalam menunaikan dan membayarkan zakat. Ya, jadi kalau ada seorang muslim yang memang dia terlambat, berarti fi tadayyunihi, dalam keberagamaannya ada ghabash, ada sesuatu yang gelap. Dalam perkara zakat, kadang-kadang kan masalah harta orang kadang-kadang pelit gitu kan. Memang manusia kalau mengenai harta ini sangat istilah orang kalau lihat duit matanya hijau, kan ada istilah seperti itu. Karena mereka merasa ini kan aku yang nyari keringatku, masa orang lain menikmati, kan begitu. Pasti itulah yang terbetak gitu kan, yang terlintas. Tapi seorang muslim itu nggak ada cerita, ya. Dia memiliki agama yang jelas, bahwa perintah agama adalah kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat ketika telah sampai nisabnya. Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, tak terasa waktu kita sudah habis dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain waktu. Kita tutup ya, hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.